Halo semuanya, selamat datang di channel Hamgrafi. Pada video kali ini aku akan membahas alur cerita Seirei Gensuki, atau bisa juga Spirit Chronicles. Anime ini bertema isekai dan ada haremnya, tapi menurutku haremnya di sini sedikit. Sebelum ke cerita utama, aku mulai dari cerita masa lalu Amakawa Haruto dan Ryo dulu, biar urutannya enak. Haruto ini aslinya di dunia nyata, sedangkan Ryo aslinya di dunia lain, atau bisa dibilang isekai. Pertama, masa lalu Haruto. Haruto ini memiliki teman cewek bernama Ayase Miharu. Mereka berdua ini sering bersama-sama, sehingga ya mereka saling akrab. Pada suatu hari, orang tua Haruto itu bercerai, jadi Haruto pindah tempat tinggal gitu. Otomatis, Haruto juga meninggalkan Miharu. Sebelum Haruto mengucapkan selamat tinggal kepada Miharu, dia membuat janji kalau pas udah dewasa, dia bakalan datang dan mengajak menikah, biar bisa bersama-sama lagi. Miharu akan menunggunya. Time skip ke SMA. Haruto dan Miharu ini berada di sekolah yang sama. Bisa dilihat dari pakaiannya yang mirip. Pas SMA inilah Haruto melihat Miharu lagi, tapi cuma sekali aja. Cuman waktu itu, Miharu bersama cowok lain. Abis itu, Haruto gak pernah melihat Miharu lagi. Seakan-akan Miharu itu menghilang. Time skip ke mahasiswa. Saat itu Haruto berada di bus bersama anak SD dan sebelahnya orang dewasa. Beberapa saat kemudian, terjadilah kecelakaan lalu lintas. Kereta api menabrak bus tersebut sampai hancur. Jadinya Haruto dan penumpang lainnya meninggal. Setelah Haruto itu meninggal, dia bereinkarnasi menjadi karakter yang bernama Ryo ini. Sebenarnya, Haruto dan Ryo punya ingatan dan kepribadian masing-masing, tapi ingatan dan kepribadian mereka menyatu di tubuh Ryo. Selanjutnya adalah masa lalu Ryo. Sejak kecil, Ryo memiliki bapak namanya Zen, ibu namanya Karasuki Ayame. Ayame ini adalah keluarga kerajaan. Kalau Zen kayaknya bukan. Karena mereka berdua ini punya masalah dengan kerajaan tetangga, jadinya mereka melarikan diri ke tempat yang jauh dari kerajaan. Barulah Ryo dilahirkan. Setelah itu Zen meninggal duluan, yang tersisa cuma Ayame dan Ryo yang masih kecil. Suatu hari, Ayame dibunuh sama Lucius di depan matanya Ryo. Lalu Ryo itu dibuang ke tempat daerah yang kotor. Sehingga di kemudian hari dan di waktu yang sama, Haruto meninggal. Ingatan dan kepribadiannya menyatu dengan Ryo yang masih kecil itu. Disinilah cerita utamanya dimulai. Rencana Ryo adalah dia akan balas dendam kepada Lucius karena membunuh ibunya. Sekarang, Ryo berada di kerajaan Beltrum, tepatnya di desa yang kotor. Ryo menyadari kalau dia memiliki kekuatan sihir. Dia juga memiliki spirit yang tertidur di dalam tubuhnya. Seorang cewek rambut pink namanya Aisyah. Aisyah ini sangat tahu tentang Ryo, bahkan dia juga tahu tentang Haruto. Ryo ini sudah membuat kontrak dengan Aisyah, tapi Ryo gak tahu kapan dia melakukannya. Karena kontrak sudah dibuat, Aisyah bakalan terus bersama Ryo, tapi sekarang dia masih tertidur. Insiden pertama yang Ryo temui adalah dia kebetulan menyelamatkan anak Raja Beltrum, namanya Flora. Flora memiliki kakak bernama Christina. Ryo mendapatkan tuduhan palsu. Dia dituduh menculik Flora, padahal sebenarnya menolong. Sehingga dia dibawa ke istana, dimasukkan ke ruang tahanan. Di sana ada orang bernama Carlos Arbor. Dia ini orang yang ditugaskan untuk interogasi Ryo. Carlos ini suka main kekerasan. Dikit-dikit mukul, dikit-dikit mukul. Pada akhirnya, Ryo dibebaskan karena Flora ngasih tahu kebenarannya ke orang-orang. Ryo mendapatkan hadiah dari raja karena sudah menyelamatkan anaknya atau Flora. Hadiahnya adalah masuk ke Akademi Kerajaan Beltrum. Gurunya adalah Clary Celia. Celia membantu Ryo mengajari cara membaca, menulis, dan berhitung. Terus memberikan les privat berdua di ruangan penelitian Celia. Di akademi tersebut, semua murid isinya anak bangsawan, sedangkan Ryo dianggap rakyat jelata. Setiap hari, Ryo selalu diperlakukan dengan buruk, tapi ada beberapa yang enggak. Ryo tidak putus asa.
dia masih memiliki orang yang benar-benar peduli kepadanya, yaitu Celia. Satu-satunya orang yang paling berharga bagi Rio adalah Celia. Setiap hari mereka berdua selalu bersama-sama, sehingga menjadi akrab. Tentu saja, Celia mulai memiliki perasaan kepada Rio. Di akademi itu, gak cuma tentang belajar aja, tapi ada juga latihan kesatria. 5 tahun berlalu, cara bertarung Rio sudah menjadi sangat baik, sehingga dia masuk dalam salah satu peserta turnamen kesatria. Kebetulan, lawan dia adalah Carlos. Terus pemenangnya adalah Rio. Selanjutnya, Rio sudah memiliki rencana kalau dia mau pergi dari kerajaan. Tujuan dia adalah pergi ke kampung orang tuanya, daerah Yagumo. Lokasinya sangat jauh. Awalnya, dia mau perginya setelah lulus. Tapi karena penindasan anak bangsawan semakin parah, Rio ini udah dianggap jadi buronan. Jadinya dia langsung pergi aja sebelum lulus. Sebelum pergi, Rio mengucapkan selamat tinggal kepada Celia. Dia berjanji bakalan ngasih surat kabar. Terus suatu saat bakalan balik untuk menemui Celia lagi. Celia akan sangat menunggunya. Sedikit informasi, Rio ini memiliki teknik spesial yang disebut teknik spirit. Kalau dilihat dari kemampuannya sih kayak bisa terbang, lompat tinggi, kecepatan dan kekuatan. Kayaknya agak overpower. Kekuatan ini dari spirit yang ada di dalam tubuhnya. Perjalanan pertama Rio adalah ke kerajaan Galarap. Dia mencari bahan makanan dan peralatan untuk persiapan perjalanan. Rio sempat bertemu dengan Liselotte. Kalau dilihat dari opening, mungkin dia ini reinkarnasi dari cewek yang ada di sebelah anak SD, yang pas ada di bus bersama Haruto. Buat kalian yang lebih tahu, bisa komen di bawah. Setelah itu, Rio bertemu dengan Latifa. Latifa ini diperintahkan oleh Gustav untuk membunuh Rio. Gustav ini adalah bapaknya Stewart. Stewart adalah salah satu teman sekelasnya Rio yang menindas Rio. Latifa menuruti perintah Gustav karena dia punya kalung budak. Rio berhasil mengalahkan Latifa dan melepaskan kalung budaknya. Sehingga Latifa bebas dan tidak memiliki tujuan lagi. Dia memutuskan untuk bersama-sama dengan Rio. Latifa juga menjadikan Rio sebagai kakaknya. Akhirnya Rio dan Latifa melakukan perjalanan sangat panjang. Rio sampai menyadari kalau Latifa adalah reinkarnasi dari anak SD yang pernah satu bus dengan Haruto. Akhirnya mereka tiba di desa hutan spirit. Semua penduduknya adalah ras setengah manusia. Sama kayak rasnya Latifa, dia setengah manusia juga. Tempat itu memiliki pohon besar yang disebut pohon dunia. Itu tempatnya spirit agung bernama Dryas. Para penduduknya bisa menggunakan teknik spirit. Jadi Rio belajar dasar-dasarnya dengan mereka. Dia juga menghabiskan waktunya bersama-sama dengan Latifa dan para penduduk. Terus, Latifa bakalan menetap di desa itu. Kalau Rio mau melanjut perjalanannya ke daerah Yagumo. Tapi sebelum Rio pergi, ada masalah yang muncul, yaitu ada naga yang datang ke desa untuk menyerang. Dalang dari kejadian itu adalah seseorang bernama Reis Fulve. Dari masalah kehilangan flora, akademi, dan sampai sekarang, itu kebanyakan dalangnya adalah dia. Jadi, telur naganya itu dibawa sampai ke desa, sehingga induknya datang untuk mengambil. Rio dan penduduk desa berhasil mengatasi naga tersebut. Kalau udah, Rio pun mau pergi dengan menggunakan baju baru dari kulit naga. Itu buatan dari desa. Ada juga barang-barang lainnya yang dikasih. Akhirnya Rio sudah tiba ke daerah Yagumo. Dia bertemu dengan neneknya sekaligus menjadi kepala desa. Namanya Yuba. Ada juga sepupunya Rio, namanya Ruri. Rio mengunjungi makam kedua orang tuanya. Terus, Rio juga bakalan tinggal sementara di Yagumo. Dia membantu penduduk, ngobrol dengan mereka, makan bersama, membantu nenek, berlatih pedang, mengatasi orang-orang jahat, dan lain-lain. Rio mendapatkan informasi kalau sebenarnya dia adalah keluarga kerajaan, karena dia baru tahu kalau ibunya adalah keluarga kerajaan. Rio tinggal di Yagumo sekitar 1 tahun. Abis itu dia mau balik lagi ke desa hutan spirit. Sebelum Rio pergi, Sayo menyatakan perasaannya kepada Rio. Hasilnya Rio menolak.
Kemudian, Ryo pergi ke desa hutan spirit. Dia mau menginap lagi di desa itu. Pada suatu hari, spirit yang ada di tubuh Ryo sudah bangkit. Dialah yang bernama Aisyah. Dryas menganggap kalau Aisyah ini adalah salah satu spirit yang kuat. Dryas mau menguji kemampuan Aisyah. Caranya, Ryo akan bertarung dengan Aisyah. Hasilnya mereka seimbang. Lalu, kehidupan Ryo, Aisyah, dan lainnya terus berlanjut di desa itu sampai beberapa bulan. Habis itu, Ryo dan Aisyah pergi lagi. Tapi sebelum pergi, Ryo mendapatkan batu teleportasi. Efeknya bisa teleport ke desa hutan spirit. Terus ada juga anting. Efeknya bisa merubah warna rambut. Setelah itu, Ryo dan Aisyah pergi ke kerajaan Beltrum untuk menemui Celia. Mereka bergerak secara diam-diam karena Ryo itu udah jadi buronan. Ryo dan Aisyah pergi ke ruangan penelitian Celia. Pas dicek, isi ruangannya sudah kosong. Mereka mencari informasi untuk mengetahui kondisi Celia. Ternyata, Celia itu mau menikah dengan Carles. Kenapa mereka itu mau menikah? Jadi begini, kerajaan Beltrum ada masalah dengan kerajaan Proxia. Keluarga Carles bisa memberikan negosiasi kepada kerajaan Proxia. Akibatnya, kekuasaan Raja Beltrum dan keluarganya akan menghilang. Terus ada beberapa keluarga bangsawan yang melarikan diri dari kerajaan Beltrum. Carles akan memaksa Celia untuk bertunangan dengannya, biar keluarga Celia ini mau bekerja sama dengan keluarga Carles. Intinya sih, semua ini adalah rencana licik dari Carles. Dan juga, kayaknya Reis ikut terlibat. Soalnya dia bilang kalau dia adalah bangsawan dari Proxia, dan dia dekat dengan Carles. Kita kembali ke cerita. Jadi saat itu adalah malam sebelum pernikahan. Ryo pergi menemui Celia. Mereka mengobrol sebentar karena sudah lama tidak bertemu. Habis itu, Ryo bertanya, apakah Celia itu beneran mau dengan Carles? Jawabannya adalah iya, tapi dia kayak nggak bahagia. Terus, Celia menyuruh Ryo untuk pergi. Lalu tibalah hari pernikahan. Ryo tidak putus asa. Dia mencoba sekali lagi untuk bertanya kepada Celia. Caranya, dia langsung menerobos pernikahannya. Terus bertingkah seperti mau menculik Celia. Mereka berbicara lagi dengan menggunakan telepati. Berbicara melewati pikiran. Akhirnya Celia minta diculik oleh Ryo dan mau bersama lagi dengannya. Ryo langsung membawa Celia pergi dari kerajaan. Dia juga dibantu sama Aisyah. Jadinya Aisyah membawa Celia, sedangkan Ryo jadi umpan. Ryo sempat bertarung melawan Alfred. Alfred memiliki julukan Raja Pedang, berarti dia hebat. Sedangkan Ryo tidak berniat untuk membunuh, sehingga di tengah pertarungan, Ryo melarikan diri. Beberapa saat kemudian, Ryo, Aisyah, dan Celia sudah berhasil kabur dari kerajaan. Selanjutnya, Aisyah meminta Ryo untuk menyelamatkan orang yang diculik penjahat. Totalnya ada 3 orang. Ternyata, salah satu dari mereka adalah Ayase Miharu. Oke, sampai di sini untuk cerita animenya. Memang ceritanya belum selesai, kita tunggu aja season 2-nya kalau udah ada. Bagaimana menurut kalian tentang anime ini? Sekian dari aku, dan sampai jumpa.